Ya, judul mata kuliah kita kalau di roster yang dibagikan itu manajemen perangkat lunak. Ya. Tapi kalau kita lihat ke buku sumber yang bisa kita pedomani, judul ini banyak ya, kita temukan adalah manajemen proyek perangkat lunak. Jadi bukan manajemen perangkat lunak. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah bahas apa sih yang akan kita pelajari selama 18 kali pertemuan untuk mata kuliah ini. Ya. Di silabus dijelaskan adalah bagaimana kita memanage proyek dalam membangun perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini jelas software ya, atau program aplikasi. Nah, tentunya sesuai dengan kebutuhan daripada user. Kita sebagai programmer yang sebelumnya kita posisikan diri kita seperti itu, pada saat mata kuliah ini kita memposisikan diri kita adalah sebagai manajer yang akan memanage anggota kita, programmer kita nantinya bisa melaksanakan proyek ini tepat waktu. Seperti itu. Oke, ini deskripsi dari roster. Saya ambil nama mata kuliah kita, manajemen perangkat lunak. Sedangkan masalah kode mata kuliah kayaknya ini masih salah ya. Jadi nanti kita sesuaikan. Mata kuliah ini 3 SKS ya. Kemudian sifatnya pilihan, tapi nanti kita pastikan lagi. Saya agak lupa nih, benar pilihan atau kayaknya bukan pilihan. Oke, tujuan mata kuliah. Mahasiswa dapat memahami pentingnya manajemen dalam mengelola proyek perangkat lunak. Jadi di penekanan di sini bagaimana mahasiswa paham pentingnya manajemen di dalam mengelola proyek perangkat lunak. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui penyebab kegagalan proyek perangkat lunak. Jadi ternyata kalau seperti ini penjelasannya, proyek perangkat lunak itu juga sering mengalami kegagalan. Maka kita harus mengetahui apa sih penyebab kegagalan dari proyek itu. Dan mahasiswa juga harus tahu apa sih kunci keberhasilan suatu proyek. Itu target kita. Yang ketiga, mahasiswa tidak hanya mengetahui dan lulus dalam mata kuliah ini, namun lebih jauh juga mampu membentuk pribadi sebagai manajer. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer di dalam melaksanakan suatu proyek. Artinya kita melibatkan banyak orang di situ. Baik, kita lanjutkan. Nah, kenapa kita harus belajar proyek perangkat lunak? Bukankah dengan menguasai bahasa pemrograman, ya, menguasai logika algoritma, kita sudah bisa membuat software? Terus kenapa kita harus belajar manajemen proyeknya? Kalau sebagai programmer, artinya itu kita langsung sebagai pelaksana. Ya, artinya kita dapat proyek, kita kerjakan sendiri, dan kita terima hasilnya sendiri. Nah, suatu proyek yang dikerjakan sendiri tentunya skalanya kecil, ya, karena masih sanggup dikerjakan oleh satu orang. Bagaimana dengan proyek perangkat lunak atau pembuatan program yang skalanya besar atau lingkupnya besar? Itu sudah nggak mampu kita melaksanakan sendiri. Maka itu harus melibatkan orang lain. Kalau seandainya kita yang mendapatkan proyek ini, berarti kita harus mencari orang lain untuk membantu kita. Mungkin sebagai programmer, mungkin sebagai analis, mungkin sebagai tester. Nah, itu sudah kita singgung minggu kemarin. Jadi, kenapa kita harus belajar manajemen proyek perangkat lunak? Karena kita akan melibatkan banyak orang, akan mengelola banyak orang, akan mengelola banyak sumber daya, waktu, biaya, ya,
dan kualitas dari proyek itu sendiri. Oke, ada beberapa survei ya terhadap proyek perangkat lunak ini. Nah, yang pertama survei itu dilakukan oleh Bulls ya. Surveinya tahun 98. Dia mengatakan pada tahun 98 sebuah manufaktur komputer atau sistem integrator dari Prancis ya, dengan nama Bull melakukan survei tentang faktor-faktor penyebab kegagalan proyek untuk kebutuhan perusahaan. Hasil survei tersebut sebagai berikut. Ya. Nah, proyek itu gagal dikarenakan buruknya komunikasi antara pihak-pihak terkait, baik pengembang maupun pemilik proyek. Jadi di dalam suatu proyek itu ada kita posisinya sebagai pengembang. Pengembang itu adalah kita sendiri sebagai manajer proyek dan anggota kita, programmer, tester, dan operator. Kemudian ada pemilik proyek, orang yang menugaskan kita atau orang yang memberi kita proyek pembangunan program tadi. Nah, proyek itu gagal katanya karena disebabkan adanya komunikasi yang buruk antara kita sebagai pelaksana proyek dengan si pemilik proyek. Nah, itu besarannya 57%. Kemudian penyebab lain, kurang baiknya perencanaan proyek. Nah, bahkan kegagalan ini 39% itu disebabkan kurang baiknya perencanaan proyek. Jadi seharusnya proyek itu sebelum dikerjakan sudah ada melalui tahap perencanaan, ya, planning. Nah, yang ketiga, buruknya pengendalian kualitas pekerjaan. Nah, itu disebabkan kurang koordinasi, kurangnya pengawasan dari manajer proyek terhadap anggotanya. Sehingga kualitas yang ingin dicapai itu tidak sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Nah, penyebabnya itu besaran kegagalan itu mencapai 35%. Jadi, ini hasil survei yang dilakukan oleh Bulls. Artinya apa? Kita selaku manajer proyek harus mampu menjalin komunikasi baik sesama anggota kita, programmer, operator, dan tester, maupun dengan pemilik proyek. Yang kedua, tentunya proyek itu harus punya perencanaan. Jadi sebelum programmer kita turunkan, kita sebagai manajer proyek sudah membaca perencanaan proyek itu. Nah, perencanaan itu ada yang dari pihak stakeholder sendiri. Dia maunya program yang akan dibangun itu seperti apa. Gitu. Kemudian dari keinginan stakeholder, mungkin kita sebagai pelaksana proyek membuat draftnya. Nah, itu masuk ke dalam kategori perencanaan. Dari draft itu disepakati dengan pemilik proyek. Apakah perencanaan itu sudah sesuai atau belum? Nah, kalau itu dibicarakan, kegagalan perencanaan itu akan terhindar. Tapi kalau itu tidak dibicarakan secara intens, boleh jadi kegagalan itu disebabkan perencanaannya yang kurang matang. Nah, yang ketiga tentunya kita sebagai manajer proyek harus mampu mengendalikan kualitas pekerjaan. Jadi bagaimana logik atau logika program yang ditanamkan oleh programmer kita harus paham gitu. Dan kalau kendala terjadi di programmer, kita bahas bersama. Jadi ada kalanya di dalam pelaksanaan pembangunan sistem itu programmer terbentur dengan logika. Nah, itu perlu didiskusikan. Jangan nanti programmer mencari solusi sendiri dengan mengakali program. Mengakali program itu artinya dia tanamkan di dalam program itu. Sehingga kalau masuk kasus yang lain, itu logika programnya nggak bekerja. Seperti ini. Nah, hasil dari penelitian ini lebih menekankan pada pentingnya komunikasi proyek, perencanaan yang matang, serta pengendalian kualitas yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan.
Jadi ada aturan standar yang memang harus dicapai di dalam pembuatan atau pengerjaan suatu proyek. Oke, sekarang kita lihat survei yang kedua. Itu dilaksanakan oleh KPMG Kanada. Nah, ini di tahun 97. Nah, survei ini menemukan kegagalan pelaksanaan proyek itu disebabkan yang pertama buruknya perencanaan. Berarti sama dengan yang tadi, ya. Maka dapat kita simpulkan dalam pelaksanaan suatu proyek, perencanaan itu harus matang. Ya. Yang kedua, buruknya pengetahuan dan penggalian kebutuhan bisnis. Nah, buruknya pengetahuan dan penggalian kebutuhan bisnis. Artinya ini berada di kita sebagai pelaksana proyek. Ya. Ketika kita melaksanakan pembangunan sistem, kita harus tahu ya, kebutuhannya seperti apa. Ya. Kalau ada peraturan-peraturan yang terkait dengan aplikasi yang kita bangun, ya kita harus tahu itu. Contoh, kalau kita diminta membuat program penggajian suatu perusahaan. Nah, program penggajian itu tidak hanya terpaut ke dalam golongan, jabatan, ya, tunjangan, bukan itu saja. Tapi juga kita harus paham peraturan PPh 21, pajak, ya kan? Peraturan BPJS. Nah, itu harus ditanamkan di dalam program kita. Jadi, seorang programmer harus paham peraturan pajak dan harus paham juga aturan ketenaga kerjaan. Gitu. Nah, yang ketiga, kurangnya keterlibatan dan dukungan manajemen. Ini akan lebih parah lagi kalau seandainya manajemen tidak mendukung. Ya. Nah, ini kalau terjadi di dalam pembangunan proyek internal, artinya kebutuhan internal perusahaan. Kita sebagai pelaksana proyek diminta membuat sistem, tetapi manajemen kurang mendukung. Nah, itu berpotensi pada kegagalan dari proyek. Maka dapat disimpulkan bahwasanya kegagalan proyek itu adalah perencanaan, kemudian user dan bisnis, ya, kebutuhan dari bisnis dan executive support, artinya dukungan dari manajemen seperti itu. Penelitian dilakukan oleh Standish, jadi ini masuk dalam Standish Group. Nah, itu bentuk laporannya disebut dengan Charles Report ya, tahun 95. Dalam hasil survei Standish itu dia memaparkan ada 5 penyebab kegagalan dari implementasi suatu proyek. Yang pertama itu disebabkan oleh penggalian ya, requirement user and business yang kurang lengkap. Artinya ketika kita melakukan survei di dalam pembangunan sistem itu, kita kurang menggali data apa sih yang dibutuhkan di dalam proyek itu. Ya. Nah, yang kedua, kurang keterlibatan user dalam pengembangan sistem. Nah, mungkin kalian masih ingat kalau di dalam mata kuliah analisa perancangan sistem, di dalam kita membangun sistem itu kita salah satunya harus melibatkan user. Kenapa kita harus melibatkan user? Karena user lah yang tahu kebutuhannya seperti apa terhadap sistem yang dia inginkan. Nah, kalau seandainya user tidak kita libatkan, potensi kegagalan dari sistem itu sangat besar. Ya, kita sudah bangun user, sudah bangun program, ya, tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Maka Standish menyimpulkan, kurang terlibatnya user akan menyebabkan kegagalan sistem. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia project. Ya. Artinya kita tidak punya programmer yang handal, atau kita tidak punya sistem analis yang handal.
Jadi itu juga akan menyebabkan proyek gagal. Ya. Jadi di samping dari sisi stakeholdernya kita tinjau, dari sisi pelaksana proyeknya pun harus kita tinjau. Punya nggak kita sumber daya yang handal? Yang keempat, harapan atau ekspektasi yang berlebihan dari owner terhadap kapabilitas sistem yang dibangun. Nah, kadangkala owner itu dia nggak paham terlalu jauh dari sebuah sistem. Sehingga dia berharap terlalu berlebihan gitu. Begitu sistem dibuat, dia kira sistem yang dibangun itu sudah serba bisa. Padahal waktu dulu penyampaian di perencanaan proyek, dia tidak menyampaikan kebutuhannya seperti itu. Tapi begitu sistem selesai, dia malah minta itu. Nah, ini disebabkan karena kurang pahamnya dari owner. Jadi seolah-olah kalau sistem sudah jadi, semua harapannya akan terpenuhi. Tentu saja itu tidak. Nah, ini akan juga menyebabkan terjadinya miskomunikasi nanti dengan owner. Dia tidak terima sistem yang sudah kita bangun. Padahal barangkali itu kesepakatan atau perencanaan awal yang menjadi penyebab. Yang kelima, kurangnya dukungan dari eksekutif atau manajemen ya, perusahaan pemilik proyek. Kurang dukungan dari eksekutif atau manajemen pemilik proyek. Satu yang harus disadari, begitu sistem dibangun, maka sistem itu nanti akan menggantikan pekerjaan yang selama ini sudah berjalan. Kalaulah pekerjaan selama ini itu dikerjakan secara manual, artinya melibatkan banyak orang. Begitu sistem selesai, maka banyak orang itu akan digantikan oleh sistem. Sehingga ada kecemasan oleh orang-orang tersebut. Kalau sistem ini jadi, dia tidak akan kebagian pekerjaan. Kadangkala hal ini pun sampai kepada tingkat eksekutif. Jadi dia kurang mendukung. Ya. Nah, itu satu contoh. Ya. Maka itu juga akan menjadi penyebab kegagalan dari suatu proyek. Artinya kalau proyek akan sukses, maka semuanya ini harus bisa dipenuhi. Ya, itu menurut Standish. Nah, dikatakan di sini, ya, lanjutan dari Standish tadi, dikatakan bahwasanya penyelesaian proyek IT itu molor hingga 222%. Ini di Amerika ya, Standish ini penelitiannya di Amerika. Jadi dia mengatakan kegagalan proyek itu atau proyek itu kalaupun selesai tapi molor hingga 222% dari waktu proyek yang direncanakan. Nah, itu artinya kalau proyek itu harus selesai tahun ini, maka baru bisa selesai 2,2 tahun mendatang. Jadi 2 tahun ke depan baru bisa selesai. Artinya dia harus selesainya 3 tahun 2 bulan. Seperti itu. Nah, itu sangat besar sekali ya, selisih waktu yang terjadi. Oke. Tiga alasan utama proyek akan berhasil. Ya. Yang pertama, keterlibatan pengguna atau melibatkan user. Jadi kalau kita membangun suatu sistem, program untuk suatu perusahaan, maka usernya harus terlibat. Karena dialah yang tahu semua kebutuhannya terhadap sistem. Yang kedua, harus ada dukungan dari manajemennya, dari eksekutifnya, manajer, ya, atau apalagi direkturnya, tentu harus dukung. Dan yang ketiga, ya, pernyataan yang jelas dan persyaratannya. Jadi, apa aja syarat-syaratnya itu harus jelas. Ya, atau apa aja kriteria yang diinginkannya harus jelas. Jangan nanti setelah proyek selesai, baru dia minta itu. Padahal di awal itu tidak pernah dia kemukakan. Begitu.
Nah, ada kriteria keberhasilan lainnya, tapi dengan adanya 3 elemen tadi itu sudah bisa memiliki peluang untuk sukses. Artinya tanpa mereka kemungkinan gagal itu meningkat secara dramatis. Maksudnya begini, kalau user tidak terlibat, maka kemungkinan gagal itu akan sangat besar. Atau manajemen tidak terlibat, kemungkinan gagal itu juga akan besar. Atau persyaratan-persyaratannya nggak dijelaskan, ya juga kegagalan dari satu proyek itu akan sangat besar. Oke, dari nama mata kuliah dapat kita uraikan menjadi manajemen proyek perangkat lunak. Dapat kita pilih dia menjadi 3 bagian, maka kita ambil dulu pemahaman masing-masingnya. Pengertian manajemen. Nah, di sini dikatakan, itu didefinisikan oleh Mary Parker. Katanya, manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi kalau kita punya pekerjaan, dan pekerjaan itu diselesaikan oleh orang lain. Artinya, kalau kita sebagai manajer yang mengerjakan proyek itu adalah anggota kita, yaitu programmer, analis, operator, dan tester. Nah, bagaimana kita harus mengendalikan orang-orang tadi? Ada seninya, katanya. Itu disampaikan oleh Mary Parker. Ya. Jadi, untuk mengatur orang lain itu ada seninya. Nah, definisi lain saya dapatkan begini. Manajemen adalah suatu seni atau cara untuk merealisasikan pekerjaan melalui orang lain. Suatu seni atau cara untuk merealisasikan pekerjaan melalui orang lain. Saya lihat itu masih mirip dengan definisi sebelumnya. Tapi saya pernah dapatkan definisi manajemen itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan orang lain. Dituliskan seperti itu. Suatu cara untuk mendapatkan tujuan dengan memanfaatkan orang lain. Saya melihat definisi itu sedikit ekstrim gitu. Dengan kata-kata memanfaatkan orang lain. Ya. Maka saya nggak terbitkan di dalam slide ini. Gitu. Tetapi pada dasarnya memang itulah yang dilakukan oleh manajemen. Karena dia nggak bisa melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Maka dia gunakan orang lain. Sehingga dia harus atur orang lain itu untuk bisa melaksanakan pekerjaan itu. Nah, apabila kita salah mengatur orang itu, maka orang tersebut tentunya tidak akan senang dengan kita. Tapi kalau kita bisa mengaturnya dengan baik, dengan seni, dia akan melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Itu manajemen. Oke. Nah, untuk bisa mencapai tujuan dari si manajer, tujuannya, manajer harus mampu mengatur orang lain untuk melakukannya. Ya. Itulah tuntutannya kita belajar manajemen proyek pembangunan perangkat lunak. Ya. Jadi kita harus bisa mengatur programmer, mengatur analis, mengatur operator, dan seterusnya. Oke, kayaknya ini terbalik ya. Tapi mestinya pengertian project dulu. Oke, pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak adalah software yang digunakan oleh komputer, baik sebagai sistem operasi maupun aplikasi yang digunakan oleh perusahaan. Jadi pengertian perangkat lunak itu adalah software yang digunakan oleh komputer, baik sebagai sistem operasi maupun aplikasi yang digunakan oleh perusahaan. Nah, itu dia perangkat lunak. Nah, software ini ada yang kita beli, ada yang kita buat sendiri. Nah, yang kita buat sendiri itulah yang masuk ke dalam pembahasan kita di dalam mata kuliah ini. Kalau kita harus membuat software itu,
bagaimana kita membuatnya, siapa orang yang kita libatkan, dan bagaimana mengaturnya. Itu dia yang akan dibahas. Bagaimana membangun perangkat lunak? Ya, itu pertanyaan kita tadi, bagaimana membangun perangkat lunak. Kita bisa lihat dulu contoh perangkat lunak yang banyak digunakan saat ini. Salah satu contoh sistem ektp, ya. Nah, ini salah satu bentuk perangkat lunak skala besar ya, nasional project ya. Digunakan di seluruh Indonesia. Ada lagi sistem pelayanan kesehatan oleh BPJS. Nah, kebetulan di slide ini 2 aja saya contohkan, tapi sebetulnya banyak sekali perangkat lunak yang di proyek-proyek perangkat lunak. Contoh sistem rekamedik di suatu rumah sakit. Artinya sistem itu berfungsi untuk pelayanan terhadap si pasien, pencatatan historikal kesehatannya, pencatatan hasil pemeriksaan dokter, pencatatan hasil pemeriksaan labor, dan segala macamnya. Nah, itu disebut dengan sistem rekamedik. Ada lagi sistem akademik kalau di suatu perguruan tinggi, ya, di mana di situ ada data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, data pustaka, data nilai, dan segala macam. Nah, itu perangkat lunak untuk di bidang akademik. Ya. Ada lagi sistem payroll untuk suatu perusahaan. Ya. Ada data golongan karyawan di situ, ada data jabatan karyawan di situ, ada historical karirnya, ada data anggota keluarganya, dan ada data keanggotaannya di dalam BPJS sampai kepada gaji si karyawan. Nah, jadi banyak sekali contoh proyek yang dikerjakan untuk suatu perusahaan. Nah, di dalam kita membangun suatu proyek, tentu kita harus punya kerangka. Nah, ini kerangka dari suatu proyek. Ya. Proyek itu biasanya ada si pemberi proyek atau stakeholder. Ya. Orang yang punya kebutuhan dan harapan di situ. Ya. Nah, itu adalah stakeholder. Terus kita di mana? Kita berada di sini. Ya. Dari sini sampai ke sini. Nah, inilah kita sebagai manajer project. Tujuan yang ingin dicapai adalah project yang sukses. Maka seorang manajer project, kita sebagai manajer project harus paham ilmu skop manajemen atau lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan. Harus paham time management, yaitu waktu. Bagaimana kita memanage waktu di dalam pelaksanaan suatu project. Harus paham cost management, bagaimana kita mengelola biaya di dalam pengerjaan project. Harus paham quality management, bagaimana kita bisa mencapai kualitas yang diinginkan di dalam pelaksanaan suatu project. Kemudian kita juga harus paham human resource management, ya. Bagaimana kita mengelola tim kita, ya, baik programmer, baik analis, operator, maupun tester. Nah, minggu kemarin saya sudah singgung bahwasanya programmer dengan tester itu adalah orang yang berbeda dan diciptakan punya karakter yang berbeda. Programmer itu dia adalah sifatnya membangun, sedangkan tester itu sifatnya merusak. Jadi programmer itu psikologisnya adalah konstruktif, sedangkan tester itu psikologisnya destruktif. Diciptakan mereka seperti itu. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Kemudian, selaku manajer juga kita harus paham
Komunikasi manajemen. Ya. Bagaimana kita berkomunikasi di dalam melaksanakan suatu proyek. Nah, di dalam proyek software, kita sudah terbiasa menggunakan alat komunikasi seperti flowchart, ASCII diagram, UML, dan sebagainya. Itu digunakan di dalam manajemen komunikasi proyek. Kemudian kita juga harus paham risk management atau risiko yang akan mungkin muncul selama pelaksanaan proyek atau setelah proyek itu selesai. Jadi harus kita pahami itu. Dan yang berikut, program manajemen. Artinya kita harus tahu apa sih kebutuhan-kebutuhan kita selama melaksanakan proyek, ya, programan. Kebutuhan apa yang dibutuhkan? Nah, itu kita sebagai manajer proyek harus tahu. Di samping itu, sebagai manajer proyek kita juga harus menguasai tool dan teknik. Kita harus menguasai peralatan yang akan digunakan dan teknik penggunaannya. Nah, ini merupakan kerangka kerja di dalam melaksanakan proyek. Dikatakan di sini, banyak proyek gagal disebabkan oleh ketidakmampuan manajer proyek. Jadi kalau kita lihat kalimat ini, seolah-olah kegagalan proyek itu dibebankan kepada manajer proyek. Nah, kenapa demikian? Bisa saja di dalam tim proyek itu kita punya programmer yang handal, punya analis yang handal. Tapi karena tidak mampu manajer proyek mengelolanya, antara analis dengan programmer tidak sinkron. Ya. Karena mereka pasti punya ego masing-masing. Semuanya pintar. Itulah fungsi dari manajer proyek, salah satunya. Hal ini disebabkan, hal lain yang disebabkan kenapa manajer proyek itu dikatakan tidak mampu, karena mungkin dalam proses penunjukan manajer proyek itu tidak didasarkan kepada keahlian, tapi lebih kepada faktor kepercayaan dan kedekatan serta loyalitas. Jadi untuk memilih seorang manajer proyek itu, faktor kepercayaan itu jelas, ya. Dan kedekatan dan loyalitas itu juga berpengaruh, ya. Karena kita akan lebih tahu orangnya bagaimana dan loyalitasnya gimana. Tetapi jangan lupa dia juga harus ahli di situ. Nah, pelayanan ke konsumen. Konsumen atau pemberi proyek akan puas dengan hasil proyek yang kita kerjakan apabila proyek itu bisa selesai tepat waktu dengan biaya dan sumber daya yang sudah direncanakan serta kualitas yang baik. Seperti itu. Jadi ada tiga atau empat yang harus dicapai. Yang pertama itu harus selesai tepat waktu. Kemudian biayanya pas. Jadi ada mungkin selesai tepat waktu tapi biaya malah meningkat. Nah, itu juga konsumen nggak puas deh. Tapi selesai tepat waktu, biayanya pas, sumber daya yang digunakan juga pas, ya. Artinya tidak ada kelebihan tenaga atau kekurangan tenaga di situ, dan kualitas yang ingin dicapai juga tercapai. Barulah si konsumen itu akan merasa puas. Oke, ciri-ciri project. Yang pertama, project itu jelas memiliki tujuan atau hasil akhir. Nah, hasil akhir dari suatu project itu bisa aja produk atau jasa. Nah, kalau yang bersifat produk itu contoh kalau kita membuat software atau perangkat lunak, berarti ada program yang kita buat atau ada sistem aplikasi yang kita buat. Nah, kalau jasa ini contohnya jasa kurir. Nah, itu kan project juga. Kita diminta mengantarkan barang dari sini ke kota lain, dibayar sekian. Nah, itu project. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah project pembuatan perangkat lunak.
Yang kedua, proyek itu memiliki anggaran biaya, memiliki jadwal, dan kriteria mutu yang ingin dicapai. Jadi suatu proyek itu pasti ada biaya dan ada jadwal. Jadwal ini kapan dimulai dan kapan selesai. Dan tentunya juga ada mutu yang ingin dicapai. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, proyek itu bersifat sementara. Punya batas waktu yang telah disepakati atau yang telah ditentukan. Dan yang keempat, pastinya proyek itu tidak bersifat berulang-ulang. Jadi kalau ada proyek tahun ini proyeknya itu, terus tahun besok itu lagi proyeknya, itu proyek-proyekan namanya. Ya, tahu ya apa proyek-proyekan? Sengaja disetting seperti itu. Pelaksanaan proyek. Nah, siapa yang mengerjakan proyek? Proyek itu bisa dikerjakan sendiri atau beberapa orang yang melakukan kegiatan yang saling berhubungan atau terkait dalam jangka waktu dan biaya tertentu. Jadi proyek itu ternyata bisa juga dikerjakan sendiri. Cuman kalau dikerjakan sendiri, maka kitalah manajer proyeknya dan kita juga sebagai pelaksana proyek atau anggota timnya. Ya, berarti kita memanage diri sendiri. Tapi kalau proyek itu dikerjakan oleh beberapa orang, nah disinilah pentingnya kita belajar manajemen proyek perangkat lunak ini. Bagaimana kita memposisi diri kita sebagai manajer proyeknya dan siap untuk mengelola beberapa orang yang menjadi pelaksana proyek. Baik, itu dulu mungkin slide kita di hari ini. Nah, untuk pertanyaan, ya kalau di sini saya tuliskan boleh ke WhatsApp di kelas kita, tapi boleh juga langsung di sesi tanya jawab di Google Meet ini. Ya, itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke video conference.